Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3KA 4403 akan mempresentasikan bab terakhir tugas besar di pengantar manajemen bisnis, yaitu bab 8 yang berjudul Voyage Controlling di PT Tebapa Lestari Terbuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asri Hasanah Putri sebagai moderator. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ramadan Bima sebagai ketua kelompok, Melati Cahaya, Joel Alfredo sebagai penyaji, dan Nancy Purba yang sedang berhalangan hadir. Yang pertama, ada Bima Pembagio yang akan memaparkan bab pertama, yaitu proses pengawasan. Kepada Bima, dipersilahkan. Terima kasih. Nama saya Bima. Di sini saya akan memaparkan poin 8.1 mengenai proses pengawasan di PT Tebapa Lestari Terbuka. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan atau monitoring merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Ada beberapa jenis pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan intern atau ekstern, yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua ada pengawasan preventif dan yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat ada pengawasan kebenaran formil menurut hak reestimatif dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan terjadinya korupsi penyelenggaraan dan anggaran negara yang tertuju pada atau proyek yang dijalankan. Pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ramadan Bima. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu sifat pengawasan yang akan dipaparkan oleh Joel Alfredo. Kepada Joel, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat pengawasan. 1. Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan yang dilakukan dengan cara A. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan, B. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan, C. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. 2. Reprehensive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, yang dilakukan dengan cara A. Membandingkan hasil dengan rencana, B. Menganalisis sebab yang menimbulkan kesalahan, C. Mengecek
kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksanaan. 4. 3. Pengawasan saat proses dilaksanakan, yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki. 4. Pengawasan berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. 5. Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. 6. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif, mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Joel Alfredo. Selanjutnya ada bab terakhir, yaitu moral booster yang akan dipaparkan oleh Melati. Kepada Melati dipersilahkan. Moral booster adalah motivasi suatu tindakan atau peristiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang terbaik. Intensif, karyawan mengacu pada berbagai bentuk dorongan yang diberikan kepada karyawan berupa tindakan positif dan negatif, yang dapat berperan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan. Motivasi, karyawan akan lebih semangat dan kohesif dalam bekerja. Dengan cara ini diharapkan perusahaan dapat mencapai target lebih di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mendorong karyawan menjadi hal penting yang harus dilakukan setiap perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karyawan orang ingin didengar, termasuk karyawan, pemimpin memberi waktu untuk mendengarkan gagasan karyawan baru. Yang kedua, menjaga hubungan sosial yang baik. Komunikasi dan interaksi yang baik antara pemimpin dan karyawan akan mendorong hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, membantu merencanakan karir karyawan. Tentunya setiap karyawan ingin dipromosikan agar karirnya lebih baik. Tidak menutup kemungkinan terhadap karir karyawan, melakukan evaluasi kinerja karyawan serta efektif. Yang keempat, menghargai sedikit peningkatan kinerja. Pemimpin harus memperhatikan setiap peningkatan kinerja karyawan. Hal positif sekecil apapun atau peningkatan keterampilan pemimpin harus menghargai apa yang diperjuangkan karyawan. Yang kelima, membangun kepercayaan pemimpin dengan karyawan. Kepercayaan adalah modal untuk membangun hubungan kerja yang baik. Bangun kepercayaan melalui kejujuran terlebih dahulu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Melati. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.